kita quote on quote tuh visioner. Jadi dia udah ngelihat nih di depan gue mau ngapain. Tapi as the time goes by, nothing. Gitu. Nah ini ada isunya di sini sebenarnya. Semua pengusaha itu harus ada visioner. Kita mundur ke belakang. Visioner itu kata keren. Kata yang simpelnya itu pengusaha itu harus punya. Sebenarnya kuncinya dalam hidup itu bukan mencari jawaban, tapi melatih to ask the right questions. Gitu. Ini terlalu deep nih. Deep ya. Saya katakan dulu gimana. Kalau lu mau bangun pertemanan, Gue dikasih tisu. Waduh. Gue dikasih tisu. Segitu deep loh, sampai ada pengaruh tisu loh. Parah. Big Thinkers. Kali ini kalian bersama dengan Yosi dan Bro Sunil. Thank you Yosi. Bro Sunil apa kabar? Baik sekali. Puji Tuhan. Ini gak kerasa kita udah di akhir tahun 2023 ya? Iya. Ini kita semangat awal tahun. Parah. Ini kita tag tanggal berapa sekarang? Tanggal 6 bulan 12. Iya. Puji Tuhan. Sehat Bro Nil? Sehat. Puji Tuhan. Kita seperti biasa kita akan berbincang dengan Bro Nil seputar entrepreneur. Yes. Ada satu pertanyaan sih yang Cuman satu. banyak. Oh banyak. Cuman ini yang top of mind lah. Oke. Top of mindnya aku sebenarnya aku pengen nanya deh, Bro Nil tuh apa sih pembeda pola pikir dari pengusaha sukses dengan yang lain? Oke. Banyak sekali, tapi paling basic dulu ya. Saya akan share 5 lah ya. 5 mindset. Yang pertama itu orang sukses itu resource creator, bukan resource drainer. Resource creator tuh begini. Dia misalnya mau mulai usaha, dia tahu, oh gue cuman punya garasi, gue pakai garasi gue dulu. Dia nggak bakal, gue butuh modal untuk setup kantor yang keren. Kalau gue nggak punya kantor keren, gue nggak akan bisa attract karyawan yang mau kerja. Itu namanya resource drainer. Ya, jadi dia memanfaatkan apa yang dia punya. Satu, kedua, dia mengerti profil resikonya. Ada orang dia begitu mulai usaha, seenak jidat, dia nggak mengerti profil resikonya. Apakah dia kategori resiko rendah, resiko moderat, atau resiko tinggi. Jadi kadang-kadang dia pas milih bisnis, dia ngelihat potensi cuannya doang, tapi dia nggak ngukur resikonya. Karena resiko ini berhubungan sama stress capability-nya dia. Dia kuat nggak kalau resikonya yang high risk, individunya kuat nggak? Kalau individunya cocoknya di moderate, ya lebih baik dia ambil bisnis yang memiliki moderate risk. Oke? Nah itu yang kedua. Yang ketiga, dia itu bukan tipe yang too much planning, tapi dia lebih ke action oriented. Oh iya? Yes. Jadi apa yang bisa gua jalanin sekarang? Apa yang bisa gua hasilin sekarang? Definisi hasil ini bukan selalu ngomongin uang, tapi ngomongin productivity, progress. Because productivity and progress creates profit. Itu yang ketiga. Yang keempat, dia punya entrepreneurial experience. Pernah bekerja, mungkin dia punya pengalaman, dia melihat mantan bosnya mungkin, atau manajernya, atau supervisornya. Jadi dia punya leadershipnya. Nah yang kelima, yang paling penting, decision making skill. Karena pengusaha sukses itu bukan dilihat dari apa yang dia kerjain, tapi gimana dia mengambil keputusan dalam kondisi mau itu chaotic atau non chaotic. Decision making skill itu penting sekali. Berarti si pengusaha suksesnya itu based on jam terbang dong, Bro Nil? Of course, pengusaha sukses itu selalu based on jam terbang. Belum pernah ketemu pengusaha baru mulai langsung sukses. Belum pernah ya. Keren sih, berarti mentalnya mesti mental
yang tadi kita bahas kan, memang bukan karena gini, aku pribadi menemukan banyak orang yang kayak kita quote on quote tuh visioner. Jadi dia udah ngelihat nih di depan gue mau ngapain, gue mau ngapain, gue mau ngapain. Tapi as the time goes by, nothing. Gitu. Nah ini ada isunya di sini sebenarnya. Semua pengusaha itu harus ada visioner. Kita mundur ke belakang. Visioner itu kata keren. Kata yang simpelnya itu pengusaha itu harus punya api. Oke, fire. Fire itu muncul dari apa? Idea. Nah itu bibitnya pengusaha. Orang yang banyak ide itu biasanya punya potensi menjadi pengusaha. Karena dia beride terus. Dia bisa melihat peluang. Dia bisa menciptakan peluang atau melihat peluang. Oke? Nah tapi yang jadi masalah kalau lu jago lihat peluang, tapi lu nggak jago jalanin peluangnya, lu nyangkut dong. Berarti kan you need to either be good at it or find somebody who can work with you who is good at it. Oke? I see. Biasanya Yosi, gue selalu share ke teman-teman itu ada terminologi yang asik sebenarnya. Apa tuh? Terminologinya begini, orang sukses itu dia mengerti 4 fase. When to join the game, how to play the game, how to win the game, and how to exit from the game. Nah kebanyakan nih orang jago banget nih nyari peluang, tuh namanya joining the game. Wah dia ikut buka ini, bisnis ini, buka terus. Jago banget, yang namanya buka peluang tuh jago. Tapi dia nggak jago mainin gamenya. Business is like a game. Oh iya. Exactly. If you don't win, buat apa? Lu sibuk buka usaha tapi lu kagak maju-maju, kagak sukses-sukses. Buat apa lu punya usaha banyak? Mendingan punya satu tapi lu sukses. Berarti you should know when to join the game and you should know how to play the game. Berarti you need to build a team to play the game, right? A good team. Kalau udah punya good team but you don't have the strategy to win the game, buat apa? And if you already win the game, biasanya orang addicted. Dia merasa sekali dia udah menang, berarti cara itu udah paling mantep. Dia ulang-ulang lagi. Pas dia ikut ronde ketiga dengan cara yang sama, dia gagal dan gagalnya rugi banget. Berarti dia nggak tahu when to exit the game. Terus gimana sih para pengusaha sukses ini mengatasi rintangan dan kegagalan dalam perjalanan bisnis mereka? Which is pasti sakit kan? Ya gimana gitu loh. Mengatasi rintangan, definisinya rintangan itu kalau ngomongin sakit udah pasti. Kita kalau tahu kita mau jadi pengusaha itu ya, kita udah tahu kita bakal kerjanya 20 jam. Because it's a lonely road. Karena you are the one who is going to run for your dream. Oke? Berarti kesehatan itu udah pasti akan menjadi faktor yang perlu diperhatikan. Tapi kesehatan fisik biasanya nggak begitu berdampak karena lebih parah itu kesehatan mental. Karena lebih stressful. Betul. Kembali ke tadi yang gue bilang, kalau lo nggak tahu profil resiko lo salah jalan dong. Kalau lo tahu profil resiko lo nggak salah jalan. Sebenarnya gue pengen cita-cita jadi entrepreneur for your info by the way. Very good. Entrepreneur is not about cita-cita. Entrepreneur is a character. Oh iya. Bisa lo ciptain. Karena my mom and my dad itu mereka entrepreneur. Dan lucunya untuk setelan mereka yang mereka dari antah berantah kampung sana tuh, mereka termasuk yang berhasil lah didik kita berlima itu sampai semuanya kuliah. Apakah keberhasilan mereka itu karena mendidik kalian sampai 5 orang dikuliahkan itu adalah keberhasilan? Or itu adalah salah satu parenting ability mereka? Karena gak ada hubungannya sama entrepreneurship. Maksudnya cara mereka memanage sih, maksud gue tadi gitu. Maksudnya kan kalau berarti parentingnya top dong. Marco top. Nah, ya udah. Gak nyambung berarti ya. Oke, ini juga menarik sih menurutku. Karena kan
Ini for being really honest ya, pola pikir positif tuh menurutku kalau kita di-push untuk selalu positif tuh jadinya toxic positivity. Ya. Tapi ini pertanyaan juga bagus. Apa peran berpola pikir positif dalam kreativitas dan inovasi yang diperluin dalam dunia bisnis? Oke, kalau ngomongin peranan pikiran positif itu, mungkin lebih tepatnya kalau gua ngejawabnya peranan growth mindset. Growth mindset itu faktornya itu salah satunya positive thinking. Oke, tapi ada juga namanya critical thinking. Oke, ada juga namanya lateral thinking. Oke, nah kalau kita ngomong orang yang kreatif, berarti dia harus kritis, alright? Dalam mengambil decisions. Dia juga orang yang perasa, idealis. Karena kalau you nggak punya feel, you cannot create. Creation is about feeling. Benar nggak? Kalau you bisa balance your feeling and calculation, rasa dengan logic itu calculation, critical. Jadi you nggak terlalu idealis, nggak terlalu realis, you come in the middle. Jadi you bisa tahu ada hal-hal yang you yakin you wanna do it, you yakin it's bermanfaat buat you, bermanfaat buat orang sekitar you, bermanfaat buat market. You're solving a problem atau you're creating an opportunity in a creative way. Positifnya, ya kalau fungsi dari peranan positif itu optimis. Iya benar. Udah itu aja. Bukan berarti kita nggak boleh pesimis, harus pesimis. Tapi porsinya berapa persen? Kalau dikit-dikit, aku mau jalan ini tapi ntar kalau rugi gimana ya? Tuh ntar kalau rugi gue ini deh, mendingan jangan deh. Ya kalau itu namanya you hidup di jalur pesimis terus. Tapi kalau rugi gimana ya? Dilanjutin dengan pertanyaan, faktor apa yang bisa membuat gue rugi? Itu pertanyaan yang benar. Maksudnya skeptis kali. Yes. Oh iya. Bener. Itu penting banget sih. Biar lebih kritis, tadi critical thinking juga, skeptis juga oke banget sih memang. Banyak gimana ya? Ini kalau emang boleh sampein apa yang dari hati gue pribadi ya, Bro Nil. Kalau dibilang business is a game, I agree sih. Well, business is a game, life is also a game. Parah, I agree sih. Yeah. Gue tuh biasanya mengibaratkan sama catur gitu loh. Pion mana yang mau lu majuin? Yes. Apa yang mau lu korbanin supaya lu sampai ke situ? Betul sekali. Itu seru banget. Seru. Yeah. Untuk yang tahu-tahu aja tapi gue percaya teman-teman big thinkers juga pasti ngerasain yang sama lah ya kan. Kalau boleh tahu sedikit melenceng dari topik pertanyaan. Bro Nil sendiri gimana nih cara lo memaintain mindset lo sama usaha-usaha lo dengan pasti kan ada part-part di mana lo sebagai seorang bro, di mana lo sebagai seorang anak, di mana lo sebagai seorang ayah mungkin, di mana lo sebagai seorang rekan gitu. Lo memainkan part itu dengan pola pikir lo yang menurut gue complicated ini tuh. Oke. Gimana tuh? Kalau ngomong maintenance tentang mindset, sebenarnya kita harus melatih diri kita untuk selalu melihat dari dua sudut pandang. Sudut pandang yang growth berarti bertumbuh, pola pikir yang selalu membuat kita tumbuh. Dan sudut pandang tentang mengerti pembelajaran apa yang kita dapat dari kegagalan atau disappointed moments. Misalnya ada satu momen kita bilang kita gagal, padahal bukan kita gagal. Kita memang dari awal nggak tahu caranya aja. So it's not me who failed, I did not use the right way. Bukan gue yang gagal, cara gue yang gagal. Itu beda banget. Oke. Nah kalau maintenance ya tentu you have to. Yang paling penting powerful tuh prayer ya. Berdoa itu udah pasti. Benar, setuju. Bersyukur itu udah harus. Karena apapun itu kondisi good or bad, kalau kita nggak belajar mensyukuri, kita sulit move on. Sometimes you have to learn to move on because you need to move forward
to be able to move upwards. Betul. Ya. Nah, dari situ kita latih diri kita dengan banyak pertanyaan. Sebenarnya kuncinya dalam hidup itu bukan mencari jawaban, tapi melatih to ask the right questions. Gitu. Ini terlalu deep nih. Deep ya? Saya katakan dulu gimana. Oke, go on. I think that's it. Ini deep beneran. By the way. Bentar dulu ya. Yeah. You butuh waktu untuk mencerna ya. Iya, Berat karena ya. gimana ya, it's been a long time since the last time I'm hanging out and having a conversation with a wise man lah, quote on quote Thank gitu. Tapi by the way, dari tadi kita ngobrol-ngobrol kayak gini, menurutku pasti Bro Sunil ini salah satu orang yang cukup capable untuk membangun relasinya dengan kolega-kolega ya. Yeah. Nah, menurut Bro Nil nih, gimana sih bagaimana pengusaha sukses itu membangun dan gimana mereka memelihara jaringan yang kuat untuk mendukung pertumbuhan pada bisnis mereka? Itu ada banyak faktor dan ada banyak step. Tapi dari pengalaman gue bisa bilang pertama basicnya itu lo harus menjadi pribadi yang tulus. Kalau lo mau bangun pertemanan. Gue dikasih tisu. Waduh. Gue dikasih tisu. Segitu deep loh sampai ada pengaruh tisu loh. Parah. Oke. Kalau kita ngomong dari pribadi, itu dimulai sebenarnya semua itu dari sekolah. How you build your connection with your friends. How you build your connection with your teachers. Dengan guru kita, dengan teman-teman kita. Bahkan dulu kita dengan tetangga kita mungkin. Terus sekolah juga ada levelnya. Waktu di SMP gaya bertemannya gimana. Di SMA gaya bertemannya gimana. Di kuliah gaya bertemannya gimana. Dan di situ pun ada politiknya. Yang tanpa disadarin kebentuk, ya kan? Kita tahu teman yang mana yang datang pas butuh doang, teman yang mana yang misalnya butuh contekan, misalnya gitu ya kita ngomong. Itu salah nggak sih? Enggak sih menurut gue. Cuman kita nyadar nggak sih? Itu yang menjadi pertanyaan. Karena manusia itu karakteristiknya kan macam-macam. Kalau tadi you bilang business is a game and it's like a chess. Yeah, you should know. Oh, gue ada nih temen yang jago copycat. Ya udah, yang penting dia nggak ngerugiin gue, tapi gue bisa manfaatin dia. Itu baru mantap. Nah kalau ngomongin bangun relation di bisnis, itu yang kompleks dan keren menurut gue. Is how you keep in touch with your competitor and your enemies. In a professional way. You did? Itu yang paling penting. Itu yang paling keren menurut gue. Level networking yang paling mantep itu bukan gaya baper sih. Tapi gaya profesional. Karena networking itu it's about value to value. It's not about how I feel about you. But it's about what value can you bring on this table. Note that, kids. Gitu. Note that. Sometimes I even learn from my competitors. I even go to my competitors and say, you know what? Business is so challenging. How did you made it? You did? Yeah. Like I said, kembali lagi. The key is about asking the right question. In the nice way. In a nice way. Kalau lu datang ke orang dan lu adalah threat, siapa yang mau ngadepin lu? Siapa yang mau bantu lu? Tapi kalau lu datang ke orang, dia ngeliat ketulusan lu, kegigihan lu tuh juga mau maju. Bahkan dia bisa bilang, udah deh gini deh bro, lu collaborate aja sama gue. Kalau enggak lu jadi outsource partner gue deh. Nah di situ permainannya adalah ego lu bisa lu kendaliin nggak? Betul. In business, it's not about ego. In business, it's about healthy ego, boundaries. In relationship, it's different. Karena you're talking about emotions. In business, it's not about emotion. It's about mathematical calculations.
Gitu. You did, maksudnya iya, maksudnya itu salah satu yang itu another level dari seorang entrepreneur atau wirausaha lah kita sebut. Look at it. Look at the big corporations. Look at big brands, big names like Astra, Coba Jarum. name it. Look at them, how they manage. They have boundaries. Gue belum pernah dengar manajernya Astra pindah ke Jarum. Belum pernah gue dengar. Ada boundariesnya. Ada rules. Ada ethics. And as you grow even higher and bigger and everything, politics, you're talking about politics with economy, correlation with power. Beda. Regulasi bisa dibentuk berdasarkan kekuatan ekonomi terhadap politik. Itu udah next level lagi. Jadi kalau kita ngomong pertanyaannya, makanya gue bilang ada levelnya nih. Lu ngomong level UMKM, UKM, atau lo ngomong pengusaha menengah, atau ngomongin konglomerat, beda lagi. Gaya networkingnya beda, gaya ngomongnya beda. Tadi kalau kita ngebahas dari, oke lah, taruh dari UMKM sampai ke konglomerat gitu kan, pasti kan ada step. Ada warna, berbeda warna. Dan ditambah untuk lo sampai ke yang kita sebut quote on quote konglomerat juga ada proses di situ. Yes. Dan gue percaya prosesnya nggak mudah, itu pasti nggak mudah. Udah pasti nggak mudah. Dan ada, gue kepikiran sih sesuatu. Gimana cara lu atau gimana cara para wirausaha ini mengatasi keraguan mereka gitu. Nah, self doubt itu adalah makanan tiap hari semua pengusaha. Jangankan pengusaha, orang pacaran aja tiap hari self doubt. Kamu sayang gak sih sama aku? Ini serius gak sih mau nikah gitu kan? Nah, jadi sometimes kita perlu punya self doubt itu. Selama kita nggak terkonsumsi sama self doubt itu, perlu punya self doubt itu artinya begini. Self doubt yang sehat itu artinya kita ngelakukan check and recheck. Are we walking to the direction of our goal? Misalnya goal gue jalan lurus ke depan, tapi actually gue lagi jalan ke kanan. Terus gue lagi doubt, gue nyampe nggak ya? Tapi gue nggak lagi nanya ke diri gue tuh sebenarnya lagi jalan ke depan atau ke kanan. Jadi begitu self doubt itu datang, biasanya itu bisa menjadi positive trigger. Itu fungsi dari growth mindset. I see. Tapi kalau kita asal ada self doubt, kita telan aja self doubtnya, tapi kita nggak mencari tahu, are we actually walking to the direction? Nggak making towards sure our ya. goal, ya. Ya lama-lama kita ke deviate. Kalau kita ke deviate, kita akhirnya nyampe ke titik burnout. Oh dari situ. Salah satunya. Iya. Oh. Jadi intinya adalah self doubt ini juga salah satu part yang penting dalam seorang wirausaha. Selama kita tahu gimana cara menggunakan. Jadi gini, menurut saya semua emosi, semua kondisi itu keren kalau kita tahu cara makainya. Di saat lu menjadi seorang leader, lu boleh marah ke karyawan lu, nggak boleh. Tapi fungsi marah itu marah mendidik atau marah menghina, beda. Betul. Bener nggak? Atau lu ke-trigger untuk marah gitu, itu boleh. Tapi caranya bener nggak gitu. Lu sedih karena terjadi misalnya penipuan, terus lu rugi misalnya. Pasti lu disappointed. Tapi pertanyaannya lu mau simpen disappointnya atau lu mau pelajarin kok bisa gue ditipu ya? Gue lengah di mana nih? Proses gue bagian mana yang gue nggak jalanin dengan baik atau yang kurang gue sharpening gitu. This is too much to handle ya. Too much to handle. Dibawa yang lebih nyantai aja kalau begitu. Nggak, maksudnya memang in the other side memang gue tuh selalu pengen tahu banyak hal gitu loh. Cuman gue tuh, ini bukan emang pedean, tapi gue tuh terbiasa gue yang menuang air ke gelas orang. Iya. Jadi sekali ada yang nuang ke gelas gue kayak
oh gini rasanya. Gue gitu kayak, oh ini mencernanya begini ya ternyata. Oh It's like the dilemma of the world. I like people to be honest, but I'm not ready to accept the truth. ironi banget dong. Iya kan? Nah ini karena gue lagi under pressure, berarti gue bisa mempertanyakan hal ini ke lo. Gimana cara lo ngelola tekanan dari ekspektasi, baik dari diri sendiri ataupun dari orang lain atau mungkin keluarga terdekat lo terhadap gimana dalam menghadapi ketakutan, maksudnya gitu. Kalau ketakutan sama tekanan beda ya. Kalau tekanan mungkin cara mengelolanya tergantung situasi. Kalau gue lagi moodnya lagi nggak sadar, jadi tingkat kesadaran gue lagi rendah, biasanya gue fight back kayak hamster yang lagi lari di wheels, sampai ke satu titik di mana gue akan capek. Tapi kalau gue tingkat kesadaran saat itu lagi tinggi, gue akan leave the situation, pause, no reaction. Nah itu yang gue latih sih. Gue latih jadi tiap kali ada pressure, I pause. Karena pause itu fungsinya to gain clarity, untuk mendapatkan clarity terhadap situasi. Jadi I come out from the game to see the game overall. Keluar dari peranan. Gitu. Kalau ketakutan itu every single day you wake up, I think every single day I wake up, I fear that today is my last day. I train myself in that way. Jadi, Why? So you're prepared for that, because gini, ini sedikit masuk ke filosofi ya, karena hidup I like it. nggak bakal lari jauh dari filosofi sih. Lu lahir di dunia ini itu, lu udah dapet begitu lahir, itu yang datang sama lu itu tiket untuk pulang. Cuman misterinya when lu nggak tahu. But you have your ticket with you. Alright. Nah, awareness itu gue tanam di diri gue semenjak gue umur 30. Jadi gue mulai bangun daily habits gue kayak every day I wake up in the morning, I started being grateful, and then I pray, I be grateful, and then I make sure I help somebody that day, whether it's money or energy or knowledge. I make somebody laugh. These 3 things I do every day. And then I do my other task. Task tuh maksudnya ya, if I'm a leader in a company, I do my job. If I'm a leader at home, I do my job. And I do it dengan segala semangat. Tujuannya, if today I die, I don't regret. Same thing when I started business or I'm working. You have your child. Yeah. Life is unpredictable. Tapi kalau you udah prepare for the worst, nyokap gue dulu pernah ngajarin gue sih. Kalau lu udah prepare for the worst, what is the worst? You'll die. Finish. That's the worst. The rest is like, ya udah, enjoy the game. Do whatever you can so that you don't regret. That's it. I agree. Itu namanya problem solving skills. Oke. Kalau lu jago masak, lu nggak punya equipment, lu apa nggak bisa bangun pertemanan sama orang-orang di industri itu? Lu apa nggak bisa datang ke course-nya? Because if you wanna do something, you will go to any extent to make it happen. Kalian dengar itu? Jadi jangan cerita nggak bisa, iya kan nggak? Iya nggak Jangan sih bro? Jangan cerita nggak bisa, semua tuh bisa. Kalau ada mau. Ya, lu harus bisa nge-challenge diri lu. Kalau gue nggak kelarin 3 task hari ini, my day is useless. Caranya setiap orang beda-beda. Kalau gue nge-treatnya simpelnya begini. Kalau Justru
aku ngerasa itu tuh produktif, kayak gue tahu nih gue bisa dari sini, gue nerapin bareng-bareng gue, terus nanti gue mau cabut, gue mau ketemu temen gue mau kayak gini, terus nanti gue mau ini, kayak gitu. It's good. It's called chaotic living. And then How long will you live like that? Makanya ada My buku, life. makanya ada buku. It's a beautiful book. Pokoknya intinya gini, it's telling you about slow living.